70200122114 dari kelas Kesmas B. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sistem skeletal pada manusia. Tonton video selanjutnya ya. Sistem tulang belulang pada manusia atau yang kita sebut dengan sistem skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku. Sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita tidak ada tulangnya. Tulang pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, tulang-tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut dengan sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas interior. Dari tulang-tulang tersebut, tulang yang letaknya paling atas yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan tulang kranium. Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala, maksudnya dari viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut dengan sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubung-ubung, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoid. Tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kemudian tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut hingga bokong. Ruas-ruas tulang vertebra akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna untuk menyangga kepala dan menyanggah tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel darah-darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh. Bagi tubuh kita, tulang vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama vertebra cervicalis, yang kedua vertebra thoracalis, yang ketiga vertebra lumbalis, yang keempat yaitu vertebra sacralis, dan yang kelima vertebra coccygeal. Tulang aksis berikutnya yaitu tulang rusuk atau tulang koste. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipi dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang.
Ke arah belakang, 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Tulang costes buling adalah tulang kosta ke-89 dan ke-10. Sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut koste fluctantes atau costei. Melayang artinya tulang kosta ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan tulang clavicula, melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung, tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut dengan tulang humerus. Tulang apendikular lainnya yaitu tulang girdle, pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul, tulang lium, tulang iskum, dan tulang pubis. Ke arah belakang tulang lium melekat pada tulang sakralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk satu rongga-rongga. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha, tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella. Tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia dan tulang betis atau yang disebut dengan tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal tulang, mata tarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut fanglas. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu pada tulang femur, tibia, dan juga fibula dihalumuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Jadi baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang sistem skeletal pada manusia. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.